Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi sama Ibu di pelajaran matematika. Di sini sudah ada tulisannya menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Kalian kemarin kan sudah dikasih tahu apa itu persamaan linear satu variabel. Yang mana persamaan ini merupakan kalimat terbuka. Kalimat terbuka ini tidak atau belum diketahui benar atau salahnya. Nah, contohnya nomor 1, tentukan selesaian dari persamaan berikut. Yang A, X ditambah 4 sama dengan 7. Nah, untuk alternatif penyelesaiannya, nih yang pertama, X ditambah 4 sama dengan 7. Di sini X-nya kita belum tahu ya berapa. Nah, cuma di sini disama dengannya, di sini hasilnya harus 7. Berarti kan berapa ditambah 4, hasilnya harus 7. Berarti kan kita pikir X itu berarti 7 dikurangi 4. Atau X sama dengan 3. Nah, ini cara simpelnya. Kalau mau cara yang ideal, ini cara yang pertama ya. Nah, untuk cara yang kedua, cara idealnya X ditambah 4 sama dengan 7. Nah, ini tuh kita kerjakan. Pertama kita tulis dulu X. Nah, gini ya. Jadi kita itu tujuannya mau nyari X. Berarti yang 4 ini harus dihilangin. Harus dibuang. Cara ngebuangnya gimana? Berarti kan di sini kita pakai strategi ya. Ditambah 4. Nah, untuk menghilangkan 4 ini berarti kan kita harus kurangi dengan angka 4. Gitu di ruas ini. Nah, untuk 7 berarti sama juga harus dikurangi dengan 4. Jadi di sini kedua ruas dikurangi 4. Gitu. Jadi harus adil kan ya, kalau kiri dikurangi 4 berarti kanan juga dikurangi 4. Nah, berarti kan di sini tinggal X karena 4 dikurangi 4 itu kan 0 atau habis. Nah, lalu di sini 7 dikurangi 4 itu sama dengan 3. Nah, jadi hasilnya sama aja ya. Hasilnya 3. Oke, kita lanjutin ke nomor 2. Ke nomor yang B. Ke bagian yang B. Yang B ini 8 sama dengan X dikurangi 7. Nah, ini juga sama ya. Untuk kita pakai cara yang pertama dulu. Cara yang mudah. Cara yang simpelnya gitu ya. Nah, 8 sama dengan X dikurangi 7. Aduh, maaf, salah Ibu ya. Nah, di sini sama aja. Kita kan tujuannya mau nyari X. Di sini angkanya 8. Nah, sama dengan X dikurangi 7. Berarti kan di sini kita mau nyari X. Berapa dikurangi 7 hasilnya 8. Berarti kan secara tidak langsung 8 ditambah 7 sama dengan X. 15 sama dengan X. Nah, berarti kan di sini 15. 15 dikurangi 7 hasilnya 8. Gitu. Jadi kayak teka-teki lagi gitu ya. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua. 8 sama dengan X dikurangi 7. Nah, di sini kan tetap ya kita mau nyari X. Caranya gimana? Kita ngerjain dulu yang ada X-nya. X dikurangi 7, kita tulis dulu. Nah, gimana caranya biar min 7-nya hilang? Nah, kita kan pengen ngebiarin si X-nya itu sendiri. Berarti kan kita harus ngilangin atau ngebuang yang negatif 7 ini. Caranya gimana? Nah, berarti kan kalau pengen dijadiin 0, negatif 7 itu atau dihilangin, harus ditambah 7. Gitu. Nanti kan kalau negatif 7 ditambah 7 kan jadi hilang. Gitu. Nah, berarti ruas ini juga sama. 8 harus ditambah dengan 7. Di sini kedua ruas ditambah 7. Nah, berarti di sini kita tulis sudah ada ya 15, 8 tambah 7. Ini kan jadi hilang, tinggal X. Nah, berarti hasilnya itu X. Nah, jadi intinya untuk penyelesaian persamaan linear satu variabel itu, kalian penyelesaiannya itu mencari nilai X atau mencari nilai yang belum diketahui. Gitu. Ini hanya salah satu alternatif penyelesaian aja.
gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 2, tentukan himpunan selesaian dari 12 ditambah X sama dengan 40. Nah, ini pun bisa dengan cara 1 dan cara 2 ya. Untuk cara yang pertama, penyelesaiannya 12 ditambah X sama dengan 40. Nah, ini sama aja ya. Berarti kan kita tulis dulu, kita mau nyari X. Berapa, ya di sini berapa ditambah 12 hasilnya 40. Berarti kan kalau secara logika kita berarti 40 dikurangi 12 kan, gitu. Berarti X di sini adalah 28. Tuh. Sekarang kita pakai cara yang kedua, cara yang idealnya. 12 ditambah X sama dengan 40. Kita pakai cara yang keduanya. Berarti kan di sini kita mau nyari X. Berarti kita mau ngilangin 12 tujuannya. Berarti untuk ngilangin 12, di sini kan ada 12. Berarti kita harus kurangkan dengan 12. Biar jadi 0. Ditambah X sama dengan 40. Karena di ruas ini sudah dikurangi 12, berarti di sini juga harus dikurangi 12. Nah, 12 ini hilang. Sisa X. 40 dikurangi 12 sama dengan 28. Gitu. Next, kita lanjutin ke nomor 3. Di sini sudah ada soal tentukan himpunan selesaian dari setiap PLSP berikut. Yang A, 3X ditambah 1 sama dengan 7. Yang B, negatif 3/5P sama dengan 4/15. Nah, untuk alternatif penyelesaian yang pertama, yang bagian A, 3X ditambah 1 sama dengan 7. Kita punya dua cara ya, kayak tadi. Nah, untuk sekarang kita cobain dulu pakai cara yang idealnya. Ini cara pertama ya, cara yang ideal. Nah, kita kan tujuannya mau nyari X, mau nyari nilai X. Sedangkan di sini ada 3 dan ada penghalang 1 plus 1. Berarti kan kita balik lagi ke yang tadi, di sini kan kita mau ngilangin 1 ya. Kita biarin dulu si X-nya itu sama 3. Cuman kita hilangin dulu aja yang 1 ini. Nah, caranya 3X ditambah 1, kita tulis lagi. Nah, untuk 1 di sini, kita hilangin dengan cara mengurangi dengan angka 1 lagi. Karena kan di sini plus 1. Berarti kan kalau pengen hilang, ya kebalikannya. Berarti kan kita tambahin negatif 1. Nah, yang 7 kan nggak adil kalau misalnya nggak dikurangin 1. Jadi kita kurangin 1. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan bisa kita coret gitu ya. Berarti tinggal 3X sama dengan 6. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Ini tuh di sini yang X kan barengan sama 3. Ini tuh artinya 3 dikali X. Jadi ada kali di sini, cuman nggak ditulis aja gitu ya. 3X itu artinya 3 dikali X sama dengan 6. Nah, untuk di sini kan ada kali. Berarti kan gimana caranya biar si X-nya itu jadi sendiri? Nah, berarti kan kita bisa tulis 3 dibagi 3. Kan biar jadi 1 ya nilainya. Sama dengan 6. Nah, berarti kan 6 juga harus dibagi 3 biar adil. Nah, ini kan 3 dibagi 3 kan jadi 1. 1 dikali X berarti jadi X. Nih, tujuannya kecapai ya. Dia kan pengennya sendiri gitu. Nah, terus di sini 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. Berarti alternatif penyelesaiannya atau penyelesaian, himpunan penyelesaian dari 3X ditambah 1 sama dengan 7 adalah X sama dengan 2. Nggak percaya? Nah, coba kita buktiin ya. 3 dikali X-nya itu ganti sama 2. Nah, tambah 1 sama dengan 7. 3 dikali 2, 6. Ditambah 1 sama dengan 7. 6 tambah 1, 7 ya. Nah, berarti kan sama. Berarti betul alternatif penyelesaian dari 3X tambah 1 sama dengan 7, X-nya adalah 2. Nah, sekarang kita coba pakai cara yang kedua, cara cepatnya. 3X ditambah 1 sama dengan 7. Nah, untuk cara cepatnya, tujuannya tapi masih sama ya, kita mau nyari X. Nah, cuman di sini, kan di sini tandanya plus 1 ya. Nih, plus 1. Kita pindahkan plus 1 ini ke ruas di sini. Nah, kalau syaratnya itu untuk pindah ruas ke sini,
harus berganti atau harus kebalikan tandanya. Kalau di sini plus 1 berarti pindah ruas berarti menjadi negatif 1. Ya, ulangi lagi. Kita tulis 3x-nya dulu. Kan kita mau nyari x. Kita tulis. Nah, kita mau pindahin yang plus satunya ini. Untuk memindahkan ruas, syaratnya itu harus berganti tanda. Kalau di sini plus berarti kalau pindah ke sini dia rumahnya jadi negatif 1. Gitu, ibaratnya ini rumah ya. Kalau pindah-pindah rumah itu gak boleh sama tandanya, syaratnya harus berbeda, harus kebalikannya. Nah, kita tulis dulu 3x sama dengan 6. Nah, di sini kan perkalian, 3 dikali x sama dengan 6. Kalau pindah ruas, 3-nya itu pindah ke sini, kan karena di sini perkalian, berarti kan kebalikannya itu pembagian, berarti 6 dibagi 3. Nah, gitu. Jadi ya, ingat-ingat sama kalian, untuk cara cepat, untuk pindah ruas, harus kebalikan tanda. Kebalikan tanda. Berarti kalau positif, tandanya itu jadi negatif. Kalau negatif itu jadi positif. Kalau kali itu jadi bagi. Kalau bagi itu jadi kali. Mau itu pindahnya ke kanan atau mau pindahnya ke kiri. Pokoknya kalau pindah ruas aja, itu tandanya jadi kebalik. Nah, terus kalian harus tahu ya, di sini kan ada angka, di sini ada angka, di sini ada sama dengan. Nah, kalian harus tahu di sini ruas kiri, di sini ruas kanan. Jadi dipisahkan oleh tanda sama dengan. Gitu. Jadi kalau misalnya mau pindah ke sini, ya rubah tandanya. Kalau dari sini pengen ke sini, jadi sama ya, dirubah juga tandanya. Gitu. Sekian untuk penjelasan persamaan linear satu variabel ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, next kita lanjutin materinya. Kalau yang tadi itu kan persamaan linear satu variabel. Nah, kalau di sini menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi selain persamaan ada juga pertidaksamaan. Biasakan ya kalau hidup tuh ada persamaan, ada perbedaan. Nah, kayak gini, di matematika juga sama. Oke, contohnya yang pertama selesaikan pertidaksamaan x dikurangi 4 kurang dari negatif 2. Nah, lalu kalian disuruh mencari gambar selesaiannya dalam garis bilangan. Untuk penyelesaiannya, kalian harus paham dulu. Untuk menyelesaikan ini kalian harus paham dulu soalnya itu yang dicari itu apa. Tujuannya dari soal itu mau nyari apa gitu. Nah, di sini kan berarti kita mau nyari penyelesaian. Artinya penyelesaian kayak tadi sama ya, di persamaan linear satu variabel kan kita nyari x, berarti di sini juga sama, kita itu nyari x. Tapi di sini ada soal tambahannya, gambar selesaiannya dalam garis bilangan. Berarti kalian harus bikin garis bilangan nanti di akhirnya. Nah, di sini untuk penyelesaiannya x dikurangi 4 kurang dari ya, tanda kayak gini tuh kurang dari sama dengan 2. Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis dulu seperti biasa x dikurangi 4. Soalnya ya kita tulis dulu. Nah, karena kita mau nyari x, berarti kan kita harus ngilangin negatif 4. Berarti kita tambahkan 4 kurang dari negatif ya, ini tuh bukan sama dengan, sorry. Negatif 2 berarti harus ditambahin 4 juga gitu ya. Jadi kedua ruas ditambah 4. Nah, lalu kalau udah kayak gini berarti kan ini bisa kita ilangin, atau ini kan nilainya jadi 0 gitu, dan 0 tuh nggak ada artinya. X dikurangi negatif 2 ditambah 4. Negatif 2 ditambah 4 itu 2 ya, kalian punya utang 2.000, dibayar 4.000, berarti kan sisa uang kalian tinggal 2.000 gitu. Jadi penyelesaiannya x kurang dari 2. Nah, habis itu kalian gambarin garis bilangannya. Nah, biasa kan di sini 0, di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Ini tanda panah ini berarti kan masih ada banyak ke sini tuh, sampai negatif 5.000, negatif 10.000. Cuman kan kalau digambarin ke sini tuh bisa nyampe kemana gitu, bisa nyampe ke rumah kalian ini garisnya, panjang banget.
Nah, pokoknya ini tak terhingga gitu ya angkanya. Terus di sini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini juga sama ya. Kalau ini dilanjutin sama ibu ke sini bisa nyampe ke Cordova ya. Gak mungkin. Nah, jadi kita cukupkan dengan panah. Artinya panah tuh berarti angkanya tak terbatas. Nah, di sini penyelesaiannya itu X kurang dari, mohon maaf ya, X kurang dari 2. Berarti kan di sini tuh 2 ya. Nah, berarti kalian cukup gambarin aja untuk penyelesaiannya, kalian gambarin dari sini. Ini kan garis bilangan ya. Jadi kita gambarin di sini penyelesaiannya 1, 2. Nah, cukup sampai angka 2 aja. -1, -2, -3, dan seterusnya. Nah, berarti kalian untuk ini untuk penyelesaiannya ya. Nah, tadi kan kita mau nyari himpunan penyelesaian dari X dikurangi 4 dikurangi X dikurangi 4 kurang dari -2. Nah, untuk garis bilangannya, untuk penggambaran garis bilangan, karena di sini kan X kurang dari ya, berarti nggak boleh 2, karena harus kurang dari 2, berarti di sini mohon maaf ya, dicoret 2-nya. Jadi dari 1, 0, -1, -2, -3, dan seterusnya, gitu. Selesai. Di sini Ibu punya contoh soal yang kedua, dari soal pertidaksamaan linear satu variabel. Soalnya, tentukan selesaian dari pertidaksamaan linear berikut. Kemudian, gambarkan garis bilangan dari selesaiannya. Nah, persamaannya itu min 2x dikurangi 5 kurang dari 2 atau lebih kecil dari 2. Nah, untuk alternatif penyelesaiannya kita tulisin dulu soalnya min 2x min 5 kurang dari 2. Nah, ini konsepannya masih sama kayak persamaan linear satu variabel, cuman perbedaannya di sini kan tandanya kurang dari. Kalau tadi kan sama dengan ya. Nah, tapi caranya sama. Kita tuh pengen bikin si X itu sendiri. Nah, berarti kan kita harus ngilangin yang min 5 ini. Caranya gimana? Caranya kita bikin min 5 ini jadi 0. Nah, kalian kan udah tahu tadi ya, min 2x min 5 berarti harus ditambahin 5 biar jadi 0. Kita tulisin kurang dari 2. Nah, 2 ini kan nggak adil kalau misalnya nggak ditambahin 5 juga. Jadi di sini kedua ruas ditambah 5 gitu. Nah, ini kan bisa kita coret, berarti sisanya tinggal min 2x, di sini 7. Nah, di sini kan min 2x itu artinya min 2 dikali x. Berarti kan ada tanda kali di sini. Berarti kan kita harus kalau misalnya mau pakai cara cepat ya, kita kombinasiin nih cara cepat sama cara yang ideal. Kita pakai cara cepat. Di sini kan maafin 2x kurang dari 7. Nah, min 2 ini kalau kita pindahkan ruas ke sini berarti kan tandanya jadi Jadi kan di sini kali. Berarti kan tanda di sini jadi bagi. Berarti kan kita tulis x di sini min x kurang dari 7 dibagi negatif 2 gitu. Jadi kan di sini min x kurang dari 7 min 7 per 2. Jadi gitu kan ya. Nah, karena di sini ada sama-sama negatif, berarti bisa kita coret. Jadi x kurang dari 7 per 2. X kurang dari 7 per 2 itu berapa sih? 3,5 ya. Nah, jadi penyelesaiannya itu X kurang dari 3,5. Nah, kalau kita gambarin di garis bilangan, biasanya dari 0, nanti di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Di sini 1, 2, 3, di sini 4. Nah, berarti alternatif penyelesaiannya itu dari sini ya, karena 3,5. Dari sini sampai ke sini. Gitu. Berarti di sini nggak usah pakai tanda panah ya. Berarti dari sini sampai ke sini gitu. Sudah selesai.